Indonesia dan Ukraina telah menjalin persahabatan selama 30 tahun. Setelah Ukraina terpisah dari Uni Soviet, Indonesia dan Ukraina menandatangani komunike bersama. Dalam menjalin hubungan diplomatik pada 6 Juni 1992. Kedua negara ini bekerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi perdagangan ekspor-impor, pendidikan, pariwisata, teknologi, hingga militer. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia-Ukraina pada 2021 mencapai 20,8 triliun rupiah. Angka itu naik 22,83% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia paling besar yaitu kelapa sawit, 66,58% dari total ekspor Indonesia. Sedangkan ekspor terbesar Ukraina ke Indonesia yaitu gandum sebesar 93%. Indonesia dan Ukraina memiliki sejarah saling membantu satu sama lain. Seperti saat Ukraina membantu menyuarakan Indonesia di PBB agar kemerdekaannya diakui dunia, hingga bantuan kemanusiaan dari Indonesia saat terjadi gejolak separatis di Ukraina. Persahabatan kedua negara ini juga dilambangkan sejumlah simbol. Salah satunya replika patung Anne de Kiev. Di Taman Katlea Jakarta Barat terdapat replika patung Anne de Kiev yang aslinya berada di Ukraina. Patung ini merupakan potret wanita terpelajar dari Eropa dan menjadi hadiah ulang tahun untuk DKI Jakarta pada tahun 2019 silam. Tidak hanya menjadi simbol persahabatan, namun patung ini juga menjadi simbol kerjasama Sister City antara Jakarta dengan kota Kiev, ibu kota Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan dalam hubungan diplomatik penting untuk mengenal lebih jauh satu sama lain. Dengan begitu akan tercipta keterbukaan dan kepercayaan sehingga kerjasama di berbagai bidang dapat lebih ditingkatkan. Our task is to make it clear that we are friends, make it clear that we can cooperate much more than we do now, make it clear that the high respect exists between our nations, between our governments, and between our media, by the way. Pengamat hubungan internasional Tato Djoko Sudiarto mengatakan, hubungan Indonesia-Ukraina berlandaskan rasa kemanusiaan dan menghargai kemerdekaan negara, sehingga saat kedua negara ini dalam keadaan sulit, dapat saling membantu sesuai kapasitasnya. Hubungan saling ini sebetulnya diperlukan di dalam hubungan antar negara, di persahabatan internasional gitu kan, membentuk global society yang bukan hanya berbasis formal, diplomasi formal, kan, tapi kita sekarang sudah masuk ke dalam hal yang paling esensial sebetulnya, people to people contact, to people connectivity, bahasanya ASEAN begitu. Tidak hanya dengan Ukraina, persahabatan baik juga telah terjalin antara Indonesia dan Rusia selama lebih dari 70 tahun. Kedua negara sudah lama saling membantu bahkan sejak periode kemerdekaan Indonesia 1945. Rusia yang masih tergabung dalam Uni Soviet sempat membantu menyuarakan di PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda. Rusia dan Indonesia juga bekerja sama di beberapa sektor investasi, seperti transportasi, infrastruktur, energi, properti, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, akumulasi aliran investasi Rusia ke Indonesia dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 mencapai lebih dari 46 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia juga terjalin kuat di bidang pariwisata dan budaya. The people of older generation in Russia, they all know this song that has been translated into Russian language, and the title of the song is Indonesia, My Love. So that means that Russian people have very warm feelings toward Indonesia. Bukti sejarah hubungan persahabatan Indonesia dan Rusia tersebar di Jakarta. Mulai dari Gelora Bung Karno yang disebut sebagai kembaran Stadion Luzhniki di Moskwa, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Tugu Monas, hingga patung Yuri Gagarin. Patung itu turut melambangkan kerjasama Sister City antara Jakarta dan Moskwa, Rusia. Patung ini merupakan hadiah dari pemerintah Rusia untuk Indonesia dalam rangka merayakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang ke-70 pada tahun 2021 untuk mempererat hubungan yang telah terjalin lama. Menurut pengamat hubungan internasional Tato Djoko Sudiarto, dalam mempertahankan hubungan diplomatik antar negara, sebaiknya tidak hanya dilakukan antar pemerintah saja, tetapi juga antar masyarakat.
seperti pertukaran pelajar atau pekerja yang dapat membentuk banyak jembatan secara mikro agar semakin mempererat tali persahabatan. Warga negara kita yang ada di Rusia juga menjadi agen-agen penghubung secara kultural, secara budaya antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Rusia. Jadi hal yang tidak bisa, data yang tidak bisa dipungkiri bahwa dua negara ini merupakan sahabat dari dulu sampai sekarang. Hubungan persahabatan Indonesia dan Rusia serta Ukraina diharapkan dapat terus terjalin dengan harmonis agar nantinya dapat terus saling dan membantu sesuai kapasitas. Tim Liputan CNN Indonesia.